manusia tampaknya telah memenuhi kebutuhan itu. Paulus, penulis Kristen paling awal yang menciptakan agama kini kita kenal sebagai Kristen, percaya bahwa Yesus telah menggantikan Taurat sebagai wahyu pokok Tuhan tentang dirinya kepada dunia. Tidaklah mudah untuk mengetahui secara persis apa yang dia maksudkan dengan hal ini. Surat-surat Paulus lebih merupakan jawaban kontekstual terhadap persoalan-persoalan tertentu daripada uraian koheren atas sebuah teologi yang utuh. Dia tentunya percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Kata Kristus adalah terjemahan dari bahasa Ibrani, Masyiah, yang diurapi. Paulus juga berbicara tentang Yesus sang manusia seakan-akan dia lebih dari seorang manusia biasa. Meskipun sebagai orang Yahudi, Paulus tidak percaya bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Dia selalu memakai kata di dalam Kristus untuk menjelaskan pengalamannya tentang Yesus. Orang Kristen hidup di dalam Kristus. Mereka dibaptis ke dalam kematiannya. Gereja membentuk tubuhnya. Ini bukanlah kebenaran yang ingin dijabarkan Paulus secara logis. Seperti banyak orang Yahudi lainnya, dia kurang menghargai rasionalisme Yunani yang digambarkannya sebagai kekonyolan semata. Adalah suatu pengalaman subjektif dan mistik yang membuatnya mengilustrasikan Yesus sebagai semacam atmosfer yang di dalamnya kita hidup, bergerak, dan berwujud. Yesus telah menjadi sumber pengalaman keagamaan Paulus. Dengan demikian, dia berbicara tentang Yesus dalam cara yang mungkin dipakai oleh orang sezamannya untuk membicarakan Tuhan. Tatkala Paulus menjelaskan tentang iman yang telah diilhamkan kepadanya, dia mengatakan bahwa Yesus telah menderita dan wafat demi dosa-dosa kita. Ini memperlihatkan bahwa sejak awal sekali, pengikut-pengikut Yesus yang dikejutkan oleh skandal kematiannya telah menjelaskan peristiwa itu dengan mengatakan bahwa bagaimanapun itu adalah demi kepentingan kita. Dalam bab 9 akan kita saksikan bahwa pada abad ke-7, orang Yahudi lain akan menemukan penafsiran yang serupa tentang kematian yang tidak biasa dari seorang Mesias yang lain. Orang Kristen awal merasakan bahwa Yesus melalui cara yang misterius masih hidup dan bahwa kuasa-kuasa yang dimilikinya kini masuk ke dalam diri mereka seperti yang telah dijanjikannya. Kita mengetahui dari surat-surat Paulus bahwa generasi awal Kristen itu memiliki semua bentuk pengalaman tak lazim yang mungkin merupakan indikasi bangkitnya sejenis kemanusiaan baru. Ada yang menjadi penyembuh iman, ada yang berbicara dalam bahasa-bahasa langit, yang lainnya menyampaikan apa yang mereka yakini sebagai nubuat yang diinspirasikan oleh Tuhan. Pelayanan gereja merupakan kegiatan yang hirup dan karismatik, sangat berbeda dari nyanyian sore yang merdu dalam gereja sekarang. Tampaknya kematian Yesus memang telah benar-benar berguna dalam beberapa hal. Ia melahirkan sesuatu jenis kehidupan baru dan kreasi baru, tema yang sering diulang dalam surat-surat Paulus. Akan tetapi, tak ada teori yang terperinci tentang peristiwa penyaliban sebagai pertobatan atas dosa asal Adam. Akan kita saksikan bahwa teologi ini baru muncul pada abad keempat dan hanya memiliki kedudukan penting di Barat. Paulus dan para penulis perjanjian baru lainnya tidak pernah mengupayakan sebuah penjelasan yang akurat dan definitif tentang penyelamatan yang telah mereka alami. Pernyataan tentang pengorbanan Kristus melalui kematiannya mirip dengan cita-cita bodhisattva yang berkembang pada masa yang sama di India. Sebagaimana halnya bodhisattva, Kristus telah menjadikan perantara antara manusia dan yang mutlak. Perbedaannya adalah bahwa Kristus merupakan satu-satunya perantara dan keselamatan yang didatangkannya bukanlah sebuah aspirasi yang tak dapat diwujudkan di masa depan seperti dalam bodhisattva, melainkan merupakan suatu fait accompli. Paulus menyatakan bahwa pengorbanan Yesus adalah hal yang unik. Meskipun dia percaya bahwa penderitaan yang dipikulnya sama orang lain adalah bermanfaat, Paulus cukup jelas menyatakan bahwa penderitaan dan kematian Yesus berada dalam tataran yang berbeda. Ada potensi bahaya di sini. Buddha yang tak terhitung banyaknya dan avatar-avatar paradoksikal yang sukar dipahami, semuanya tetap tunduk pada realitas tertinggi yang tidak dapat diekspresikan secara memadai dalam bentuk apapun. Akan tetapi, inkarnasi tunggal dalam Kristen yang menyeratkan bahwa seluruh realitas Tuhan yang tidak ada habisnya ini telah
bermanifestasi hanya dalam diri seorang manusia bisa membawa pada bentuk pemberhalaan yang mentah. Yesus telah mengajarkan bahwa kuasa-kuasa Tuhan tidak cuma untuk dirinya. Paulus mengembangkan wawasan ini dengan mengatakan bahwa Yesus merupakan contoh pertama dari bentuk kemanusiaan baru. Tidak saja dia telah berhasil mengerjakan segala hal yang telah gagal diraih oleh Israel lama, tetapi dia pun telah menjadi Adam baru, kemanusiaan baru yang di dalamnya seluruh manusia termasuk goyim ikut berpartisipasi. Lagi-lagi, ini bukanlah sesuatu yang berbeda dari kepercayaan kaum Buddhis bahwa seluruh Buddha telah menjadi satu dengan yang mutlak. Cita-cita manusia adalah terlibat dalam kebudaan.